Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelas perdana kita, kelas bahasa Arab online atau KBA online. Insya Allah, biqudratillah akan kita buat secara berseri setiap hari Sabtu. Untuk kali ini memang sengaja eh, belum kami sampaikan materi tentang nahwu atau tentang sorof atau bahasa Arab karena awalnya kami masih belum mengetahui sejauh mana animo dari peserta, maka sengaja kami buatkan Ini kok udah rekam? Ya, rekam. materi Baru ya? yang nanti sifatnya Nggak usah ya? ngobrol-ngobrol dulu ya, ngobrol-ngobrol dan nanti ada sesi materi ya. Materi seperti yang saya sampaikan di grup itu tentang sejarah bahasa Arab. Sebelas, sebelas. Oke, sebelum eh, lanjutkan ke slide selanjutnya, mungkin sedikit saya memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai fasilitator, ya, bukan di sini fasilitator berarti yang memfasilitasi teman-teman kita semua untuk saling belajar bahasa Arab. Jadi saya juga bukan orang yang ahli dalam bahasa Arab, dan ini posisinya di sini bukan guru dan murid, tapi kita sama-sama belajar. Nama saya Jumal Ahmad. Nah, kalau di slide ada Jumal Ahmad Ibnu Hanbal. Hanbal itu, Hambali adalah nama ayah saya. Nah, sehingga kalau saya menulis sering menggunakan nama nasab kepada nama ayah. Jadi Jumal Ahmad Ibnu Hanbal. Pendidikan terakhir saya terakhir program magister di Sekolah Bahasa Sarjana UIN Jakarta di Ciputat ya. Kemudian jurusannya itu pengkajian Islam dan konsentrasinya saya ngambil di pendidikan. Beberapa materi yang akan kita bahas atau kita sampaikan pada kali ini. Yang pertama, dari pihak kami selaku fasilitator menyampaikan kenapa membuat kelas ini. Kemudian modul KBA online. Nah, ini modul atau apa materi yang akan kita jadikan materi KBA. Saya tekankan di sini bahwa modul yang kita bikin ini jadi kelas kita itu bukan bukan berdasarkan kajian kitab, misalnya kitab Alfiyah atau kitab Ajurumiyah, tapi berdasarkan kemampuan bahasa Arab yang paling dasar. Jadi kalau mengikuti kajian kitab kan biasanya karena kitab-kitab itu kan dibuat di Arab ya. Jadi materi-materinya mesti udah sesuai dengan kemampuan bahasa Arab yang bagus. Nah, adapun dengan modul KBA online ini kita bisa membuat materi yang memang paling dasar, yang memang dibutuhkan oleh orang yang pertama pertama mengenal bahasa Arab. Nah, selanjutnya apa harapan Anda? Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada teman-teman, nanti silakan bisa sampaikan secara voice atau teks, silakan nanti apa harapan Anda. Yang jelas ketika ada info kelas KBA online mesti ada ada keinginan untuk mengikuti kelas ini apa, nanti silakan sampaikan. Ya, selanjutnya materi yang sedikit kami sampaikan tentang sejarah bahasa Arab. Yang terakhir tanya jawab. Gitu. Untuk motivasi membuat kelas ini ya agar kita sama-sama belajar bahasa Arab.
Nah, saya di sini tekankan kita sama-sama belajar bahasa Arab untuk lebih memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi fokus kita adalah contoh-contoh praktis dari Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, tadi saya teruskan ya memperkenalkan modul yang dikembangkan. Yang pertama dari kelas Dream Big Ustaz Nu'man Ali Khan. Dream Big ini adalah program kelas bahasa Arab. Ya, ini kelasnya udah kelas internasional ya, karena teman-teman yang dari apa luar Amerika, Amerika pun sudah mengikuti kelas ini. Ini kelas untuk kelas bahasa Arab. Nah, beberapa bulan yang lalu Nu'man Ali Khan ini atau dari tim Bayinah datang ke Indonesia. Nah, saya sempat mengikuti acara beliau yang di Jakarta di Masjid Al Azhar. Nah, itu apa beliau membahas tentang tafsir, tafsir surah At-Tur. Kemudian juga ada yang kelas yang 1 hari full, yang kelas untuk umumnya itu saya ikuti itu di apa daerah Tangerang kayaknya. Nah, yang pertama saya menalihkan, yang kedua adalah Understand Quran oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim. Nah, understandquran.com itu salah satu apa cara belajar bahasa Arab berdasarkan Al-Quran yang dibuat oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim. Beliau dari kalau nggak salah dari India atau Pakistan. Beliau juga katanya infonya sempat mengajar di Madinah. Nah, Understand Quran ini apa membahas contoh-contoh apa contoh-contoh bahasa Arab berdasarkan Al-Quran. Salah satu yang saya ingat dari apa keterangan Dr. Abdul Aziz ini, jadi seringkali dalam contoh bahasa Arab misalnya sering digunakan kata-kata hada baitun kabirun. Nah, misalnya. Nah, menurut beliau contoh ini nggak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, dalam hidup sehari-hari jarang kita temui ada orang mengatakan hada baitun kabirun. Ini rumah yang besar. Itu jarang sekali. Nah, maka menurut beliau cara yang paling bagus adalah kita belajar bahasa Arab lewat Al-Quran. Nah, menurut beliau lewat Al-Quran contohnya khususnya ya, itu surat pendek. So, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai apa Al-Kafirun paling enggak atau sampai Al-Kafirun lah. Itu menurut beliau kita sudah bisa memahami seberapa banyak kosakata dari Al-Quran. Itu. Nah, nanti ada beberapa metode beliau yang menurut saya sangat praktis itu akan kita gunakan di kelas ini. Sebagai tambahan juga, Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim ini juga membuat apa Quran Easy Way. Quran Easy Way itu belajar tajwid dengan mudah. Nah, salah satu buku beliau ini Quran The Easy Way ini sempat digunakan di rumah Cinta Quran yang ada di Bintaro. Nah, di mana buku beliau itu oleh saya dan tim dari Rumah Cinta Quran kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia dan menjadi apa buku panduan untuk kelas tajwid di Rumah Cinta Quran. Dan itu kita sudah mendapatkan lisensi atau surat izin dari Dr. Abdul Aziz untuk menerjemahkan Quran Easy Way itu, kemudian dijadikan pedoman belajar di Rumah Cinta Quran. Nah, selain itu, buku Nahwu Shorof dan referensi lainnya. Buku Nahwu Shorof dan referensi lainnya, misalnya juga saya menyimak ya beberapa materi atau cara mengajar dari video-video yang ada di YouTube dari ulama-ulama, para ahli yang mengajarkan cara belajar bahasa Arab. Nah, oke, seperti yang tadi kami sampaikan, dan sekarang silakan ingin menanyakan apa harapan Anda dari kelas ini. Silakan bisa disampaikan voice atau chat silakan. Tentunya teman-teman ketika mengikuti kelas ini kan ada keinginan, wah saya mau kelas
ini kelas apa sih? Ya, kelas bahasa Arab yang jelas. Nah, terus keinginan Anda apa? Boleh langsung suara, Ustadz? Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti. Eh, harus buka atau tidak harus buka video, Ustadz? Enggak harus. Silakan ini aja. Seperti yang lain, yang penting suara aja, Bu. Enggak apa-apa. Saya Rianti. Eh, Kebetulan saya sebenarnya saya nggak tahu teman-teman yang lain mungkin ibu-ibu juga seperti saya atau masih muda-muda, saya kurang tahu ya. Iya, Saya seorang ibu dari 3 anak laki-laki yang alhamdulillah sekarang sudah 2 yang kuliah, satu masih di pesantren. subhanallah. Jadi keinginan saya belajar bahasa Arab ini dimulai dari ketika saya masukin anak-anak saya ke pesantren, Ustadz. Mm-mm, Saya merasa kok saya kayaknya kok dulu nggak mm-mm, mendapat apa namanya pengetahuan agama yang cukup gitu. mm-mm, mm-mm, Sampai sekarang saya juga alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan untuk kuliah mm-mm, di Institut Darul Quran ya, IDAKU. Saya ambil IAT, ilmu Al-Quran Tafsir. mm-mm. Nah, kelemahan saya dengan teman-teman saya di kelas itu, Ustadz, saya ini memang tidak punya dasar bahasa Arab, Ustadz. Wah, Jadi iya. kalau sudah pelajaran bahasa Arab di kelas, saya tuh diem aja tuh, udah nggak paham Mm. saya apa yang diomongkan oleh dosen saya. Nah, Mm, keinginan saya adalah saya bisa belajar bahasa Arab agar saya bisa mengikuti pelajaran kuliah dan saya juga ingin sekali bisa menafsir gitu. Maksudnya mm. menerjemahkan, bukan menafsir ya. Iya, Menerjemahkan Al-Quran di saat saya membaca Al-Quran. Seperti iya, itu, Ustaz. iya. Itu kalau Ibu ikut kuliah di IAT berarti langsung ke ini ya, langsung ke teori-teori ya. Karena kan kalau materi kuliah kan wah, disamakan semua tuh kan. Iya, Materi betul, materi Ustaz. kan mau yang pintar mau yang ini pokoknya Iya, betul, materinya Ustaz. sama kan. Iya. Heeh, betul, Ustaz. Jadi saya sebenarnya kalau untuk mata kuliah yang lain, saya nggak kalah, Ustaz, sama teman-teman saya yang masih muda ya, Ustaz. Oh, Mau itu baik-baik. argumentasi, mau itu pengetahuan ini. Cuman yang kelemahan saya adalah kalau saya sudah belajar misalnya kayak misalnya tajwid kah, tasin kah, apa. Nah, kayak gitu-gitu tuh saya pusing tuh, Ustaz. Karena saya tidak Hmm. punya dasar seperti itu, Ustaz. Hmm, 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 hmm. Baik-baik. Tapi subhanallah ya Bu Rianti ini eh, apa semangat belajarnya tinggi ya. Tetap mau kuliah lagi itu Alhamdulillah. subhanallah. Ini sebenarnya sebenarnya balas dendam saya karena saya waktu kecil tidak mendapat, saya merasa gitu ya Ustadz, tidak Ya. mempelajari dari awal. Jadi saya Hmm, memang hmm, kalau ingin menyarankan kepada mungkin kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak di sini, anak-anak tuh memang harus masuk pesantren. Apalagi laki-laki gitu ya. Karena apa nanti kalau di usia tuanya, kalau mereka nggak paham agama tuh kayaknya, duh kita ngejarnya kayaknya terseok-seok seperti saya. hmm, hmm, hmm. Baik. Terima kasih sangat berkesan sekali Bu Rianti. Silakan ada yang lain? Sama-sama Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu Kusmiati mungkin atau sambil saya bacakan di chat. Oh, Bu Kusmiati ini apa? Chat ya. Atasnya Ummu Assalamualaikum Zakaria. Ustaz. Oh, silakan silakan. Maaf, saya lambat. Tadi sudah saya kirim di itu. Di Ya, ha, makasih. ya, Assalamualaikum. salam. Ya, saya bacakan dari Ummu Zakaria. Harapan saya supaya bisa belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dengan benar. Ya, ya insya Allah memang contoh-contoh yang akan kita berikan ya fokus ke Al-Quran ya. Kalau mengikuti dari sarannya Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim itu ya dari Al-Quran, kemudian bacaan sholat ya, bacaan sholat sama ya nanti kalau hadis Nabi itu saya gunakan dari hadis Arba'in ya. Misalnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hadis Arba'in An-Nawawi ya, itu beberapa hadisnya kan insya Allah familiar ya, karena kalau di pengajian itu sering digunakan itu hadis Nawawi. Nah, sama dengan buku Semiyati ya, ingin memahami Al-Quran supaya sholat lebih khusyuk. Nah, kalau Bu Sinsin Suninda, harapan saya untuk bisa mengerti bacaan sholat dan faham dalam membaca Al-Quran. Ya.
ini harapan dari ibu-ibu semua, ini harapan yang sangat sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Eh, tapi mohon maaf, jangan terlalu berharap yang tinggi sekali untuk kelas ini ya. Hanya saja insya Allah apa modul yang akan kita gunakan fokus ke Al-Quran, hadis. Nah, seperti itu. Semoga saja dengan niat awalnya itu kita fokus kepada Al-Quran, hadis untuk memahami apa bahasa Arab menggunakan contoh-contoh dari Al-Quran dan hadis itu. Semoga keinginan dari ibu-ibu untuk lebih memahami makna Al-Quran, untuk lebih memahami bacaan sholat, semoga itu bisa membantu ya. Tapi jelas kalau kalau apa harapan dari teman-teman sekali ini sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi. Karena supaya lebih memahami Al-Quran ya, itu butuh proses yang panjang, proses yang enggak yang butuh waktu yang lama ya. Nah, semoga saja dengan kita back to basic gitu ya, kembali ke dasar yaitu apa Al-Quran itu kan diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita kita belajar dari awal tentang bahasa Arab itu sendiri. Ya mungkin ada teman-teman yang sudah belajar apa bahasa Arab sebelumnya. Nah, semoga saja dengan mengikuti kelas ini ada satu dua yang bisa menjadi tambahan ilmu gitu. Hmm. Baik, eh, terima kasih dari teman-teman semua. Insya Allah cukupkan untuk penyampaian dari teman-teman. Selanjutnya, insya Allah kita masuk ke materi ya. Ah, ini tentang sejarah bahasa Arab ya. Ini judulnya agak agak tinggi ya secara bahasa Arab. Nah, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada secara bahasa Arab, kemudian nanti ada eh, apa bahasa Arab, bangsa Arab itu dibagi menjadi tiga, tiga periode lah. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang ragam bahasa Arab. Nah, teman-teman sekalian tentang sejarah bahasa Arab ini eh, seperti tadi saya sampaikan ini pembahasan yang ketinggian ya. Tapi saya pilih beberapa hal yang terkait ini adalah tiga nabi, tiga nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki pengaruh dalam sejarah bahasa Arab. Nah, saya sebutkan ini ada tiga nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Hud alaihissalam. Dan yang ketiga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang pertama Nabi Adam alaihissalam ini sebagai orang apa manusia pertama yang menggunakan bahasa Arab. Nah, Nabi Hud alaihissalam ini ringkasnya sebagai nabi pertama yang turun dari bangsa Arab. Kemudian yang ketiga Nabi Ismail alaihissalam ini nabi pertama atau orang pertama yang menggunakan bahasa Arab fasih. Gitu. Nah, akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, oke. Ini Nabi Adam alaihissalam ya. Nabi Adam alaihissalam disebutkan orang yang pertama berbicara menggunakan bahasa Arab dari kalangan manusia. Hal ini dikuatkan oleh Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Insya Allah teman-teman sudah cukup familiar dengan ayat ini karena berada di halaman awal-awal dari Al-Quran di surah Al-Baqarah. Wa'allama dan Allah ajarkan Adam Nabi Adam al-asma'a kullaha. Al-asma bisa disebutkan nama-nama benda semuanya. Nah, karena disebutkan dengan semuanya ini, ada yang menafsirkan bahasa itu termasuk dalam al-asma, sehingga masuk di dalamnya. Gitu. Ya, jadi Allah ajarkan
nama-nama misalnya nama-nama benda, nama-nama semua hal di dunia ini, nah kepada Nabi Adam termasuk adalah bahasa. Dalilnya adalah ini, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Semuanya Allah ajarkan kepada Adam, semuanya. Maka ada yang menafsirkan bahasa termasuk yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya kita akan melihat beberapa perbedaan ulama. Nah, ada dua pendapat tentang Nabi Adam alaihissalam ini. Yang pertama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam dasar semua bahasa atau usul al-lughat, semua bahasa. Dan ini termasuk perkara tauqifi. Ada tauqifi, ini bermaksud wahyu atau bersifat wahyu. Itu perkara tauqifi atau amrun tauqifi, itu berdasarkan wahyu. Nah, dalilnya adalah surat tadi, Al-Baqarah ayat 31. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, kemudian ada pendapat lain yang menyanggah di atas karena menurut mereka bahasa itu berubah mengikuti tempat dan masa. Dalilnya adalah surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Nah, nanti bisa dicek suratnya, ayatnya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Nah, sini ada beberapa keterangan ke dalam kitab tafsirnya. Bilisani qaumih itu maksudnya adalah bilughatihim. Tafsir dari para ulama menyebutkan wa ma arsalna mir rasul illa bilisani qaumi. Bilisani qaumi adalah bilughatihim. Jadi dengan bahasa mereka. Nah, jadi menyanggah kalau apa bahasa itu bukan perkara tauqifi, bukan wahyu, karena kenyataannya bahasa itu berubah mengikuti tempat dan masa. Nah, sekarang bahasa itu udah bermacam-macam. Contohnya aja nggak usah jauh-jauh, bahasa misalnya Sunda daerah sini sama daerah sana udah beda. Atau Jawa saja, Jawa misalnya Jawa Tengah sama Jawa Cirebon misalnya kan sudah beda, padahal sama-sama Jawa lah istilahnya. Nah, maka ada pendapat yang benar yang menggabungkan dua pendapat di atas. Yang pertama bahwa awalnya bahasa itu turun kepada Nabi Adam secara tauqifi, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, salah satunya dalilnya adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, kemudian seiring menyebarnya manusia, bahasa berkembang mengikuti zaman dan tempat. Selanjutnya setelah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka saat itulah bahasa itu kemudian berkembang mengikuti zaman dan tempat sehingga menjadi seperti macam-macam bahasa yang ada sekarang ini. Ya, ini untuk tentang Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya Nabi Hud, ya, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaum Ad. Nah, kaum Ad. Nabi Hud dikenal sebagai nabi pertama yang berasal dari keturunan bangsa Arab. Ya. Kenapa disebut sebagai keturunan dari bangsa Arab? Ya, jadi karena sebelumnya adalah pada zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, ya. Pada zaman Nuh alaihissalam terjadi
banjir besar yang masih menjadi ikhtilaf juga apakah banjirnya itu global atau lokal. Nah, global artinya itu mengenai seluruh dunia sehingga seakan-akan manusia dan binatang yang setelah zaman Nabi Nuh itu apa? Setelah zaman Nabi Nuh itu menjadi manusia manusia apa periode baru, ada juga yang menafsirkan itu lokal gitu. Jadi terlepas dari perbedaan itu, kalau dari teks Al-Qur'an seperti seakan apa menyitir seperti apa sifatnya adalah global. Ya, jadi apa Nabi Hud ini termasuk salah satu orang yang selamat ya ketika apa Nabi Nuh alaihissalam kemudian apa dari anak turunannya lahir selanjutnya adalah Nabi Hud. Kemudian eh, Nabi Hud ini memiliki seorang anak ya, namanya adalah Ya'rub bin Qahtan bin Hud ya. Kalau dalam apa artikel itu ada yang menyebutkan keturunan dari bangsa Arab itu adalah Ya'rub bin Qahtan. Nah, Ya'rub itu adalah anak dari Nabi Hud ini. Mereka tinggal di daerah Yaman. Jadi memang setelah apa saya membaca beberapa artikel itu kebanyakan asal usul dari bangsa Arab ini kebanyakan awalnya adalah dari daerah Yaman. Nah, hal ini dikuatkan tentang Nabi Hud ini dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abu Dzar ketika menceritakan para nabi dan rasul dalam sebuah hadis. Nabi menyebutkan di antara mereka ada 4 orang nabi yang berasal dari keturunan Arab, yaitu Hud, Soleh, Syuaib, dan nabimu wahai Abu Dzar. Jadi dari Hud, Soleh, dan Syuaib ini menyebar dari daerah Yaman, kemudian mereka menyebar yang akhirnya menjadi keturunan-keturunannya itu menjadi kabilah-kabilah. Nah, nanti kabilah-kabilah itu apa saja akan kita bahas di apa slide-slide selanjutnya. Oke, ini tentang Nabi Hud. Ya, selanjutnya tentang Nabi Ismail. Ya, nah Nabi Ismail ini dikenal sebagai orang pertama yang berbicara bahasa Arab dengan fasih. Sebagaimana hadis Nabi berikut. Awwalu man fataqallahu lisanahu bil arabiyyah al-mubinah Ismail. Orang pertama yang Allah fasihkan lisannya dalam bahasa Arab adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas lagi. Nah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, awaliyah Nabi Ismail terletak pada penambahan keterangan atau al-bayan, bukan awaliyah atau pelopor secara mutlak. Nah, jadi setelah Nabi Ismail alaihissalam belajar kepada kabilah Jurhum yang datang ke Mekah. Jadi salah satu kabilah dari bangsa Arab namanya kabilah Jurhum. Nah, ini awalnya berasal dari Yaman, yaitu itu datang ke Mekah, di mana ketika masa itu yang tinggal di Mekah adalah Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika mereka datang ke Mekah itu, nah kabilah mereka melihat dari kejauhan itu ada satu tempat di mana banyak burung-burung yang terbang di atasnya itu. Nah, akhirnya menurut mereka yang kabilah Jurhum ini yang memang lagi nyari tempat, mereka ketua kabilahnya berpikir di sana pasti ada kehidupan karena tandanya adalah burung-burung. Ya, burung-burung itu berterbangan di atas langit. Maksudnya adalah di di atasnya Zam-Zam yang ketika itu sudah ditemukan oleh Siti Hajar akan ada burung-burung di atasnya itu. Nah, maka melihat burung itu sebagai tanda kehidupan, mereka mendatangi pusat itu, yaitu Siti Hajar.
Nah, ketika ketemu dengan Hajar, mereka minta supaya bisa tinggal di Mekah. Nah, kemudian diperbolehkan oleh Siti Hajar dengan syarat pengurusan dari air zam-zam ini diserahkan kepadaku. Jadi tetap pengurusan air zam-zam itu diurus oleh Siti Hajar. Nah, kalau mereka hanya boleh tinggal saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sampai akhirnya Nabi Ismail alaihissalam menikah ya dengan istri kedua yang berasal dari kabilah Jurhum itu. So nanti akan kita bahas lagi di slide selanjutnya. Nah, kemudian Allah memberikan ilham kepadanya untuk berbicara menggunakan bahasa Arab yang fasih dan jelas. Nah, jadi setelah menikah dengan kabilah Jurhum itu, Allah Subhanahu wa taala, nah, selain karena kabilah Jurhum adalah kabilah asli bangsa Arab, beliau juga mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara bahasa Arab dengan jelas. Nah, sehingga disebutkan dalam sejarah orang yang pertama berbicara bahasa Arab dengan fasih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian sedangkan menurut Al-Aini artinya orang yang pertama berbicara bahasa Arab dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim alaihissalam dan seluruh keluarganya tidak bicara bahasa Arab. Ya, bagaimana kita tahu kalau asal Nabi Ibrahim kan bukan dari bangsa Arab, dari Irak kan ya. Nah, sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke mana Mekah, nah, beliau beliau dan Hajar itu posisi hijrah. Dia bukan berasal dari bangsa Arab. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, ya tadi sekilas tentang beberapa nabi yang memiliki pengaruh dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Hud alaihissalam, dan yang ketiga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang asal-usul orang Arab. Ya, ini sedikit berkaitan juga dengan slide sebelumnya, yaitu tentang beberapa nama nabi. Nah, yang pertama ada Arab Baidah. Arab apa? Baidah. Yang kedua Arab Aribah. Apa? Arab Aribah. Yang ketiga Arab Musta'ribah. Musta'ribah. Jadi yang pertama Ba'idah, yang kedua Aribah, dan yang ketiga Musta'ribah. Ya, ini cukup diketahui saja, nggak perlu dihafal ya, karena ini juga nanti nggak akan ada ujian tentang asal-usul orang Arab. Sebutkan asal-usul orang Arab, itu nggak ada itu. Kecuali kalau dulu pelajaran sejarah pendidikan Islam, dulu pas waktu SMP atau SMA itu saya pernah belajar materi ini ya, asal usul orang Arab. Nah, yang pertama Baidah. Nah, ini kaum Arab yang telah hilang atau punah. Ya. Ba'idah ya, hampir dekat dengan kata-kata ba'idun ya. Ba'idah artinya udah punah jauh. Dan sejarahnya tidak bisa dilacak seperti kaum Ad dan kaum Samud. Jadi mereka memang sudah tidak ada sejarahnya karena sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Aribah ini adalah leluhur asli orang Arab, disebut Arab Qahtaniyah. Nah, karena tadi udah saya sebutkan ya, ada salah satu keturunan dari Nabi Hud yang bernama Ya'rub bin Qahtan bin Hud, ya, yaitu disebutkan sebagai apa sejarah sebagai nenek moyang orang Arab. Ini banyak yang tinggal di daerah Yaman karena nenek moyangnya adalah Qahtan, sehingga disebut sebagai Arab Qahtaniyah. Nah, yang ketiga Arab Musta'ribah. Nah,
kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Disebut juga Arab Adnaniyah. Ya, jadi ini awalnya adalah dari tadi sudah saya ceritakan hijrahnya kabilah Jurhum ke Mekah. Ya, kabilah Jurhum ke Mekah, kemudian tinggal bersama Hajar dan Ismail sampai akhirnya diceritakan bahwa Ismail menikah dengan istri yang kedua ya. Istri pertamanya diminta dicerai oleh Nabi Ibrahim, kemudian menikah istri yang kedua dengan anak dari kabilah Jurhum. Nah, kemudian keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam ini itu disebut sebagai Arab Adnaniyah. Ini bersandar ke Adnan karena apa nasab yang paling dekat dengan Ismail adalah Adnaniyah. Kemudian juga nasab Nabi Muhammad SAW itu juga sampai ke ini, ke Adnan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih jelas, lebih lengkap tentang Arab Ba'idah, Aribah, dan Musta'ribah. Bentar. Ini Arab Ba'idah ya, Arab Ba'idah. Nah, Ba'idah artinya jauh atau punah. Nah, Arab Ba'idah ini adalah kaum Arab yang sudah jauh masanya dan sudah punah, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Ini disebutkan dalam Al-Quran ya. Fahal tara lahum min baqiyah. Ya, artinya, apakah kamu melihat bekas-bekas mereka? Ya, apakah kamu melihat bekas-bekas mereka? Jadi kaum-kaum sebelumnya seperti kaum Ad dan kaum Samud ini memang sudah tidak ada jejak peninggalan mereka. Bahkan orang-orang yang menasabkan ke mereka pun sudah nggak ada. Misalnya dari kaum Ad atau kaum Samud, satu dua orang yang menasabkan atau menyandarkan, oh saya keturunan kaum Ad, saya keturunan kaum Samud, itu udah nggak ada. Karena memang di istilah kasarnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena keingkaran mereka kepada para nabi utusan. Dan apakah artinya ya, apakah kamu masih mendapatkan sisa orang menyandarkan diri kepada mereka? Itu jadi memang plus nggak ada orang-orang yang menyandarkan ke mereka ya. Belas ibaratnya seperti putus ya, sejarah yang putus ya, atau nasab yang putus, yaitu dari disebut sebagai Arab Ba'idah. Nah, selanjutnya ada Arab Aribah. Ini orang Arab asli yang berasal dari negeri Yaman, dari garis keturunan Ya'rib bin Qahtan. Ada Ya'rib, ada Ya'rib bin Qahtan. Ya'rib bin Qahtan nanti nyambungnya adalah kepada Nabi Hud alaihissalam. Nah, ya, Ya'rib bin Qahtan menurut sebagian riwayat merupakan keturunan dari Nabi Hud alaihissalam. Keturunan yang sangat dekat ya kepada Nabi Hud. Nah, dari Ya'rib bin Qahtan berkembang menjadi kabilah-kabilah. Yang terkenal ada dua kabilah. Yang pertama, kabilah Himyar. Kemudian yang kedua, ada kabilah Kahlan. Nah, Ya'rib bin Qahtan ini memang lebih banyak mereka tinggal di daerah Yaman ya. Nah, kabilah Himyar ini ada marganya atau anak kabilahnya, ada Zaid, Al-Jumhur, ada Udoah, dan ada Sekasik. Kalau kabilah Kahlan, marganya atau anak kabilahnya yang paling terkenal ada Hamadan, Anmar, Toyik, Mazhad, Kindah, Laham, Juzam, Hazid, Aus, dan Khazraj. Nah, ini Aus dan Khazraj ini kan salah satu kabilah yang akhirnya hijrah ke Madinah ya, nggak salah. Itu. Nah, selanjutnya, nah tadi sebutkan kabilah dua kabilah tadi itu di Yaman ya. Nah, kabilah dari Yaman itu banyak yang pergi meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah. Setelah terjadi banjir besar yang disebut Sailal Arim yang menjebol bendungan Ma'rib. Nah, nanti
teman-teman silakan bisa googling tentang bendungan Ma'rib ya. Kalau penelusuran saya itu bendungan Ma'rib itu terbesar di Yaman saat itu yang bisa mengairi hingga 300 mil. Nah, 300 mil itu berapa desa, berapa kabupaten itu, saya kurang tahu. Nah, kemudian bendungan Ma'rib ini memang sejarahnya dia berada di dua dua gunung itu, dua gunung yang jadi bendungan Ma'rib berada di himpitan dua gunung. Jadi secara posisi itu sangat sangat strategis. Nah, bendungan Ma'rib ini yang mengairi semua kebutuhan-kebutuhan air, semua pertanian di kabilah-kabilah dari Yaman ini. Ini disebutkan di Al-Qur'an ya, di Quran As-Saba ayat 16. Fa'arabu fa'arsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bijannatayhim jannataini zawatai ukulin khamtin wa athliw wa syai'im min sidrin qalil. Nah, ini silakan nanti teman-teman bisa lihat tafsirnya, bisa googling tafsir surat Saba ayat 16 misalnya seperti itu, atau bisa lihat kitab tafsirnya langsung. Jadi ini berkaitan tentang negeri Saba ya, yang mereka mengingkari Rasul-Rasul sehingga diutus kepada mereka Sailul Arim. Sailun itu adalah banjir. Al-Arim, nah ini Sailul Arim, banjir besar. Kalau sekarang mungkin banjir bandang atau banjir banjir bah mungkin. Nah, eh, apa saking besarnya banjir tersebut sehingga mampu mengganti dua taman mereka atau dua kebun mereka yang sangat besar dengan tanaman-tanaman yang lain yang disebutkan tanaman-tanaman seperti khamr dan apel dan sebagian sider. Nah, ini dari pelafalan saja ini khamr dan apel ini sudah sangat sangat susah ya. Ini udah menandakan sesuatu yang buruk. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu kemakmuran, ya, kemakmuran. Namun ketika mereka mengingkari para nabi sehingga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala tanaman-tanaman mereka itu dengan tanaman yang jelek. Ibaratnya ya dari sangat subur menjadi tidak sama sekali subur dan tumbuh makanan-makanan yang mungkin ya tidak bisa dimakan gitu. Nah, namanya adalah khamr dan asal dan sider, beberapa sider. Nah, seperti tadi ya. Jadi kabilah-kabilah tadi karena ada banjir, tadi, bendungan Ma'rib yang jebol, maka mereka pindah ya, menyebar ke beberapa daerah. Nah, salah satunya adalah ada kabilah yang ke Mekah atau Ka'bah ya. Ke Mekah lah, ke Mekah. Yang nanti menjadi Arab Musta'ribah. Ya. Musta'ribah kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini seperti yang tadi kami ceritakan, kabilah Jurhum melewati Mekah yang waktu itu ditanggali Hajar. Mereka meminta izin untuk tinggal di situ. Jadi ketika mereka lewat, mereka melihat ada tanda-tanda kehidupan di mana sumur waktu itu sumur Zam-Zam terlihat dari kejauhan, di atasnya ada burung-burung. Nah, menurut mereka yang hidup di tanah pasir, gurun, kalau satu tempat ada burung, nah, itu berarti di situ ada tanda-tanda kehidupan. Dan tempat yang mereka cari untuk pindah untuk hidup selanjutnya adalah salah satunya yaitu tempat yang banyak kehidupannya, banyak airnya. Nah, akhirnya mereka menemui Hajar dan izin tinggal di situ.
Nah, satu syarat dari Hajar yaitu pengurusan dari Zam-Zam itu diserahkan kepada beliau. Nah, kemudian eh, saya belum tahu apa detailnya, apakah ketika kabilah Jurhum itu ke lewat situ, apakah Nabi Ismail sudah menikah atau belum itu ya, saya kurang tahu. Tapi dikisahkan selanjutnya, ya, Nabi Ismail menikah dengan istri pertama, ya, menikah. Dan suatu hari apa Nabi Ismail alaihissalam sedang pergi keluar rumah, bekerja di luar. Kemudian istri pertamanya ini memang belum pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim, belum pernah ketemu. Nah, kemudian jadi nggak mengenal lah, nggak mengenal wajah wajah mertuanya itu. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjenguk, ya, menjenguk Nabi Ismail, dan beliau mendatangi rumahnya. Nah, setelah mendatangi rumahnya, kalau dalam satu riwayat sih seperti ada keterangan beberapa hal dari istri pertama Nabi Ibrahim itu yang kurang cocok lah dari sisi akhlaknya, dari sisi menjamu tamu. Sepertinya salah satunya seperti itu. Nah, kemudian ada satu pesan dari Nabi Ibrahim kepada istrinya Nabi Ismail itu. Nanti sampaikan kepada suamimu, ganti pintu depan rumahnya, ganti pintu depan rumahmu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pulang. Nah, setelah Nabi Ismail datang ke rumah, beliau menanyakan apakah tadi ada orang tua yang datang ke sini. Ya, kata istrinya. Kemudian dia pesan kepada Kakanda, katanya suruh ganti pintu depan pintu depan rumah, gitu. Atau pintu yang paling depan lah istilahnya. Nah, kemudian Nabi Ismail mengatakan, oh, dia adalah ayahku. Dia berpesan kepadaku supaya aku menceraikanmu. Hanya terus Nabi Ismail menceraikan istri yang pertama dan menikah dengan istri yang kedua yang berasal dari kabilah Jurhum. Jadi kabilah Jurhum ini kan kabilah asli, ya, kabilah asli orang Arab. Nah, eh, apa setelah menikah dengan kabilah Jurhum ini, ya, memang memang keturunan dari bangsa Arab. Jadi secara nasabnya anak-anak keturunan setelah Nabi Ismail memang menjadi keturunan Arab, ya. Kemudian ada satu kelebihan lagi yang Allah berikan, yang tadi saya sampaikan. Allah memberikan ilham kepada Nabi Ismail alaihissalam untuk bisa melafazkan bahasa Arab yang fasih. Ya, jadi mungkin bahasa Arabnya udah jadi level yang lebih tinggi dari bahasa Arab yang bahasa Arab ketika masa itu. Nah, disebut sebagai Adnaniyun karena Adnan adalah garis keturunan langsung setelah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, demikian tadi beberapa uh, apa bagian bangsa Arab, ya. Ada Baidah, Aribah, dan Musta'ribah, ya. Kalau Aribah tadi eh, sandarannya kepada Nabi Hud alaihissalam atau ya Arab bin Qahtan. Kalau Musta'ribah tadi bersandarnya kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini slide yang terakhir insya Allah, ya, tentang ragam bahasa Arab. Nah, ragam bahasa Arab bisa kita bagi menjadi 3, ya. Yang pertama, ini Arab klasik. Arab klasik, nah, ini bahasa Arab Fushah yang digunakan di Al-Quran dan kitab-kitab para ulama dahulu, khususnya masa Umayyah dan Abbasiyah. Bahasa Arab yang fushah, yang fasih, ya, bahasa Arab fasih yang digunakan di Al-Quran. Al-Quran, ya, Al-Quran itu bahasa Arabnya fasih dan kitab para ulama dahulu, khususnya Umayyah dan Abbasiyah. Kenapa lebih bersandar kepada dua masa tersebut? Karena memang kitab-kitab bahasa Arab yang sekarang ada itu paling banyak, ya, di masa
Umayyah dan Abbasiyah dan beberapa masa setelahnya itu. Itu menggunakan bahasa Arab klasik. Nah, kalau sekarang ada Arab standar modern. Nah, ini kalau tidak salah itu ada satu kesepakatan dari umat Islam tingkat dunia. Jadi ada satu konferensi bahasa itu di mana kesepakatan dari negara-negara bangsa Arab untuk menggunakan Arab standar modern. Ya, kalau nggak salah itu udah diresmikan juga harinya eh, oleh UNICEF. Jadi Arab standar modern ini ya bahasa Arab fushah yang digunakan di buku, media cetak, puisi, kalau atau tulisan-tulisan ilmiah yang ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Islam di dunia atau seluruh bangsa Arab di dunia. Misalnya tulisan dari artikel oleh penulis dari Arab Saudi. Nah, itu bisa dipahami oleh pembaca dari negeri Yaman, negeri Maghrib misalnya, atau negeri Arab yang lainnya. Jadi ini Arab standar. Yang ketiga, Amiyah. Nah, ini bahasa Arab percakapan dialek yang setiap daerah atau negara tertentu berbeda-beda. Nah, biasanya Arab Saudi sama Arab Mesir itu kan beda itu. Kalau Bapak Ibu ada yang umroh, ya mungkin ketika beli atau belanja misalnya akan mendengarkan bahasa Arab yang amiyah. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita gunakan, dan apa yang sebaiknya kita pelajari? Ya, ini Arab klasik atau Arab standar modern. Ya, namun sebagaimana yang tadi awal saya sampaikan, kalau pembelajaran kita itu apa berdasarkan contoh-contoh dari Al-Quran dan hadis, maka ya secara tidak langsung kita menggunakan Arab klasik. Ya. Tapi insya Allah kalau kita memahami Arab klasik ini, ya Arab standar modern ini, insya Allah kita juga paham. Namun teman-teman sekalian mungkin tentang Arab standar modern ini juga ya saya lihat sekarang ada kekurangan kekurangan sendiri di mana kadang-kadang banyak istilah-istilah dari Inggris yang kemudian masuk ke Arab sehingga eh, apa di Arab-Arabkan seperti itu. Nah, contohnya aja kayak misalnya apa yang dulu saya pernah belajar misalnya komputer. Ya, istilah komputer. Komputer itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya komputer. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu ada sebentar. Kom eh komputer. Apa ini kaf ya? Komputer. Ini komputer. Nah, kalau padahal ada bahasa Arab lain yang lebih baik itu hasub, hasub. Nah, dalam bahasa Arab yang klasik itu, maaf yang modern itu agak susah juga karena sekarang udah kemasukan bahasa Arab, istilah-istilah dari Inggris yang diarabkan. Maka akan lebih aman kalau kita tuh belajar bahasa Arab yang klasik, ya. Pertama karena itu lebih dekat dengan bahasa Arab, Al-Quran dan hadis. Kemudian juga lebih dekat dengan kitab-kitab para ulama. Nah, yang tadi beberapa ini referensi dari materi ini ada Barnamis Darussalam oleh Syekh Soleh Al-Maghamisi.
ada kajian dari Muhammad Hasan tentang Nabi Adam alaihissalam. Nah, baik teman-teman, tadi beberapa materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang materi hari ini. Itu materi pengenalan saja ya, materi tambahan. Monggo silakan, Mau tanya boleh Ustadz? silakan. Apakah materi nanti dikirim ke grup atau enggak gitu? Materi ya, insya Allah. Oh, jadi nanti 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 ininya nanti dikirim ya, yang tadi Ustadz terangin tadi ya. Ya, untuk materi materi file dan materi materi online ya. Insya Allah nanti setelah saya upload nanti saya kirim. Kemudian untuk modulnya nanti mungkin satu dua pertemuan saya buatkan dalam bentuk slide. Untuk selanjutnya itu ke contoh-contoh dan apa kalau kita udah masuk ke misalnya ada istilah isim, fiil dan huruf, nanti saya sudah buatkan ke materi di bentuk Word-nya. Ya, jadi nanti nanti untuk yang pengenalan beberapa materi yang besok masih sifatnya pengantar ya, pengantar, pengantar nanti akan apa? Mungkin masih saya buatkan dalam bentuk slide untuk nanti sudah masuk ke pembahasan tentang isim, fiil dan huruf. Nanti saya sampaikan dalam bentuk Word-nya nanti. Nah, nanti apa? Saya tetap saya kirimkan nanti mau satu satu dua lembar nanti materi saya kirimkan. Kita tidak ada pakai pegangan buku khusus ya Ustadz. Contohnya misalnya kayak saya nih ada kata kalum ya, kita tuh ada pegangan buku gitu. Enggak seperti itu ya Ustadz. Enggak, ya karena modulnya ini kan masih masih terus saya masih terus dikembangkan ya. Ya, kayak mungkin metode takalam kan juga mungkin dia dari berasal dari beberapa eh, apa beberapa pertemuan mungkin beberapa pertemuan yang pernah dia dia bikin kemudian di apa dibikin menjadi menjadi buku metodenya yang disebut takalum kan. Nah, kalau saya ini karena kita masih sama-sama belajar ya. Jadi apa materinya saya kirim sedikit demi sedikit dan maka nanti lewat kelas ini juga silakan disampaikan kekurangan atau pertanyaan atau saran dari pertanyaan dan saran itu nanti bisa dikembangkan untuk perbaikan dari modul itu. Nah, syukur nanti kalau semuanya sudah selesai, misalnya bab isim, fiil dan huruf semuanya sudah selesai dari materi sampai sampai latihan-latihannya. Nah, nanti bisa kita bikinkan buku. Nah, paling enggak bisa jadi e-book yang bisa teman-teman gunakan. Gitu. Tapi nanti dari per pertemuan ya kita kirimkan sedikit demi sedikit gitu. Terima kasih Ustadz. Ya. Jadi untuk pertemuan ini ya, masih sifatnya ngobrol-ngobrol aja ya. Tadi tentang Arab pembagian bahasa Arab, kemudian ragam bahasa Arab itu sebagai sebagai apa pengenalan saja lah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, ini kalau nggak ada saya sampaikan materi minggu depan. Oh ya, ya, asal Nabi Ibrahim tadi bukan berasal dari bangsa Arab.
itu berasal dari bangsa mana. Ya, eh, ya tadi memang saya sebutkan kan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Jadi semua para nabi itu diutus berdasarkan lisan-lisan kaumnya. Nah, masuk Nabi Ibrahim ini secara apa nasabnya memang bukan dari bangsa Arab ya. Itu mana Babilonia kalau nggak salah ya. Irak atau mana dia. Jadi bukan dari bangsa Arab memang. Kalau dia berasal dari apa negeri Mosul. Kalau nggak salah sih dia termasuk daerah Babilonia. Yang jelas dia bukan dari bangsa Arab. Nah, kemudian apa Nabi Ismail sendiri ya sebenarnya lahirnya ya bukan dari bangsa Arab ya. Tapi kemudian ketika beliau menikah dengan kabilah dari Jurhum, nah kemudian anak keturunannya itu adalah dari Arab bangsa Arab yang sekarang disebut Arab Musta'ribah. Tuh. Ada pertanyaan lain? Untuk materi minggu depan ya, ini saya ingin mengenalkan tentang perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Kenapa saya menggunakan apa nahwu dan sorof? Ya karena dalam mempelajari bahasa Arab ya dua ilmu ini yang paling digunakan. Ilmu tata bahasa Arab yang paling dasar ya ilmu nahwu dan ilmu sorof ini. Tapi insya Allah kita akan belajar dari hal-hal yang paling mendasar sekali. Bahkan nanti teori-teori dari nahwu dan sorof itu akan kita pinggirkan dulu. Ya, jadi kita belajar yang paling dasar dulu. Kalau mungkinnya Anda pernah belajar nahwu sorof, apalagi nahwu, kan banyak teori-teori itu. Nah, kita akan kesampingkan teori-teori itu. Ya, kita belajar dari dasarnya dulu. Insya Allah dengan belajar dari contoh-contoh dari Al-Quran dan hadis secara tidak langsung menurut saya itu lebih lebih efektif ya lebih efektif karena kita langsung mengenal kedudukan dari kalimat tersebut. Misalnya ya misalnya kalau kita belajar dari kata Bismillahi, nah kita akan langsung praktek kenapa ada bi, nah kemudian ismi, nah kenapa berharokat kasroh bismillahi, nah itu kenapa. Jadi bukan dari teorinya dulu, tapi kita belajar ya sedikit teori kemudian ke praktek. Nah, dari praktek itu banyak-banyak praktek kita jadi oh ternyata seperti ini. Gitu. Karena pada dasarnya ilmu nahwu atau ilmu sorof itu adalah ilmu tatbiqi fi maqamil ula. Jadi ilmu terapan pada tingkat yang pertama itu ilmu terapan. Ilmu nahwu dan sorof itu ilmu terapan. Dan dengan praktek langsung ke hadis dan Al-Quran, apalagi apa yang paling dekat dengan keseharian kita, doa-doa dan sholat, insya Allah ilmu nahwu yang kita praktekkan itu jadi lebih ini, jadi lebih lebih dekat, lebih nempel lah insya Allah. Namun bagi teman-teman yang ingin dari kelas ini muhadasah atau muhadasah itu percakapan, ya
Mohon maaf kalau di sini nggak belajar percakapan ya. Kita lebih ke memahami ya, sebagaimana harapan teman-teman memahami Al-Quran dan hadis. Nah, ini kemudian kalau ada waktu juga secara teori nanti mengenal ada namanya Al-Annas, ada Al-Jumlah dan Al-Kalimah. Ini yang dasar sekali. Kemudian kalau selanjutnya kalau ada waktu nanti kita praktek surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Oke. Baik, mungkin kalau apa kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas ini dan mohon maaf kalau apa tadi ada kesalahan teknis, kesalahan jaringan ya. Jadi sempat terhenti. Nanti insya Allah kalau sudah siap materinya ini saya kirimkan dan apa recordingnya nanti saya kirimkan juga di grup supaya bisa bisa disimak oleh teman-teman. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.